Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan mencoba ya, karena musim pilpres ya, ataupun mau musim pemilihan presiden ya. Tentunya banyak juga ya konten kreator ya, terutama yang di YouTube itu sudah istilahnya sudah banyak yang memprediksikan ya, ataupun ada yang istilahnya itu nerawangkan nanti siapa saja yang bakal menjadi calon presiden ya, pengganti Bapak Jokowi, kan seperti itu ya. Nah kali ini sama ya, saya akan juga untuk apa istilahnya itu untuk memberikan suatu informasi ya, siapa nantinya yang istilahnya itu yang bakal terpilih ya. Tetapi di sini saya tidak mau menyebutkan nama ya, nanti biar kalian sendiri yang mungkin akan bisa menilai ya, pasangan pasangan manakah yang memang bakal layak menjadi presiden di tahun 2024 dan itu bisa menggantikan Bapak Jokowi. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Oke ya, ini sudah saya sediakan 3 kartu ya. Alhamdulillah semalam sudah saya sedikit saya ritualkan, biar apa ya istilahnya itu biar ada suatu petunjuk kartu ya. Kan nggak mungkin saya istilahnya itu saya ritualkan secara live karena itu memang sebagai privasi saya. Yang jelas di sini ketika semalam sudah saya ritualkan dan alhamdulillah muncul 3 petunjuk kartu. Ya kira-kira seperti itu ya, dan ini 3 kartu ini nanti biar kalian sendiri yang menilai ya, ataupun mungkin yang istilahnya itu yang meraba. Yang saya maksud itu siapa orangnya, siapa presiden dan wakil presidennya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, saya akan menarik dulu untuk energinya ya. Semoga akan bisa lebih mengena ya. Oke sobat ya, sebelum saya memasuki lebih dalam ya, ingat ya, saya akan memberikan sebuah petunjuk itu berdasarkan pulung Andaru ya sobat ya. Kira-kira seperti itu. Yang jelas sudah saya bahas ya masalah pulung Andaru mungkin beberapa bulan yang lalu, kan saya sudah pernah membahas apa itu yang namanya pulung Andaru ya. Artinya apa? Ya ini saya berikan sedikit ya, mungkin bagi yang apa ya, yang belum mengetahui ataupun yang baru bergabung kan tak sempat menonton video saya yang dulu tentang pembahasan tentang seputar pulung Andaru. Kali ini akan saya jelaskan sedikit ya. Yang dimaksud pulung Andaru itu adalah suatu cahaya ya. Itu biasanya ada suatu cahaya merah, kekuningan dan kehijauan, itu biasanya itu apa ya? Kalau seseorang itu akan adanya suatu menginginkan adanya suatu jabatan ya, adanya suatu derajat, adanya suatu kelimpahan harta ya, salah satunya biar disegani sama seseorang ataupun punya kewibawaan yang luar biasa. Nah itu kan pulung Andaru berarti apa? Berarti menandakan bakal orang itu cocok menjadi suatu pemimpin. Nah kira-kira seperti itu. Dan kata-kata pemimpin ini luas sobat ya.
bukan hanya istilahnya itu presiden saja. Presiden itu kan dalam arti luas. Kalau maksud saya itu ya bisa diartikan golongan dari itu kata-kata nanti yang bakal ketiban golongan dari itu bisa menjadi pemimpin itu ya bisa menjadi pemimpin dalam arti menjadi apa ya menjadi presiden bisa ya menjadi wali kota menjadi gubernur ya menjadi lurah menjadi camat ya pokoknya lain-lain lah kira-kira intinya apa intinya itu ketika seseorang itu ketiban pulung andaru ya itu insya Allah akan mempunyai suatu derajat seperti yang saya sebutkan tadi punya pangkat punya jabatan ya, dipercaya terus bisa dikatakan banyak berkelimpahan harta jadi apa yang diinginkan itu bisa tercapai khususnya masalah jabatan di sini kira-kira seperti itu ya oke ya saya akan buka untuk kartu yang pertama dulu ya, sekali lagi saya nggak akan menyebutkan nama ya karena apa karena sangat privasi sekali ya nanti ketika saya menyebutkan nama nanti dikira saya mendukung pasangan 01, 02, 03 tidak karena memang saya punya keyakinan sendiri mana yang harus saya pilih nantinya di 14 Februari itu kan pencoblosan ya. Sekali lagi ini saya mengasihkan suatu petunjuk sama keluhnya saja sobat ya nanti kalian sendiri yang menyikapi ya oke kita buka untuk clue yang pertama di sini muncul petunjuk 5 pedang itu ada satu orang ya satu orang ini membawa 3 pedang dan ada 2 orang lagi terus itu 2 orang maaf 2 pedangnya sedang terjatuh ya itu ya oke ya terus clue yang kedua di sini muncul petunjuk two of cup ya itu ada sepasang kekasih sedang membawa cup atasnya seperti ada lambang love ya terus di clue yang ketiga muncul petunjuk Knight of Pentacles ada prajurit naik kuda sedang membawa koin atau memegang Pentacles ya bisa baca kita mulai untuk clue yang pertama dulu ya di sini saya menangkap ya kelihatannya sih bisa dikatakan untuk calon presiden ini ataupun paslon ini ya bisa dikatakan ini ingat ya sobat ya ini saya hanya menyebutkan clue-nya saja gitu loh orangnya saja nanti kalian sendiri yang menilai kalau untuk clue yang pertama ataupun kartu yang pertama ini menggambarkan apa menggambarkan apa ya ketika dia menginginkan adanya suatu pencalonan presiden dan wakil presiden ya untuk sebagai pengganti Bapak Jokowi di sini ya saya rasa apa ya jangan terlalu menyerang gitu loh ya sekali lagi ya paslon ini jangan terlalu menyerang untuk paslon yang lainnya gitu loh maksudnya terlalu menyerang itu terlalu mencolok lah ya nah, kira-kira seperti itu mungkin apa ya memberikan suatu kritikan-kritikan tajam ataupun apa ya di sini ya nah kira-kira seperti itu ketika dia ingin berhasil loh ya maka istilahnya itu pesan di kartu ini ketika ingin adanya suatu keberhasilan yaitu tadi jangan terlalu mengkritik yang tajam nanti apa ketika seseorang itu mengkritik tajam takutnya akan kembali sama dirinya sendiri karena kan jelas ada suatu peribahasa ataupun ada suatu istilah apa ya bisa dikatakan harimaumu itu adalah mulutmu kan kira-kira seperti itu ya ketika kita menyampaikan kata-kata itu kan juga sama seperti doa yang kita ucapkan nah gitu loh ketika kita istilahnya itu apa ya mengkritik terlalu tajam ya terlalu keras ya itu takutnya apa takutnya kritikan itu akan kembali menghantam diri kita nah, makanya sering ada suatu istilah ataupun peribahasa kan ya mulutmu harimaumu kan kira-kira seperti itu ya jadi jelas ketika ingin ada suatu kemenangan ya saran saya paslon ini harus apa yaitu tadi jangan mengkritik terlalu keras ataupun terlalu tajam coba diredam nah, insya Allah di sini akan bisa juga menjadi suatu pemenang nantinya nah, gitu cuman sangat disayangkan ya ketika 5 pedang ini muncul sahabat ya ini sangat disayangkan apa ini bisa menandakan adanya suatu apa ya adanya suatu kegagalan juga di sini gitu loh. Sebetulnya bagus, cuman di sini menandakan adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kegagalan di sini. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena saya melihat di sini banyak dari apa ya, banyak dari kalangan paslon ini
yang mungkin akan apa ya, akan memberikan suatu pengkhianatan sih, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, dari energi kartu ini mengatakan ya, secara secara terawangan juga saya mendapatkan suatu energi, sebetulnya ini baik ya, orang ini baik, paslon ini baik, dan ada suatu kemenangan nantinya. Cuman ya itu tadi, cuman ataupun tetapi di apa ya, istilahnya di kelompoknya paslon ini ataupun orang-orang yang mendukung paslon ini ya, itu akhirnya apa? Akhirnya berbalik arah, akhirnya mengkhianati. Nah, gitu loh. Makanya di sini adanya kekecewaan. Baik yang capresnya maupun yang cawapresnya ini akhirnya apa? Akhirnya adanya suatu kekecewaan karena apa? Ya mungkin karena adanya suatu kekalahan. Gitu loh. Kira-kira seperti itu sobat, karena adanya suatu kekalahan. Makanya di sini ada kekecewaan, ada kesedihan. Karena apa? Ya itu tadi loh. Adanya mungkin apa ya? Seakan-akan kubunya paslon ini ataupun orang-orang di sekitar paslon ini seakan-akan mendukung, tetapi ya memang betul banyak yang mendukung gitu loh, banyak yang respect, banyak yang senang, banyak yang cinta sama pasangan paslon ini. Cuman ya itu tadi, ya juga banyak juga yang istilahnya itu memukul dari belakang. Nah gitu loh, ya semua itu mungkin ya karena iri hati ataupun karena ambisi jabatan dan lain-lain. Makanya bisa ditandakan akan adanya suatu kekecewaan yang luar biasa ya, karena memang adanya suatu pengkhianatan yang paslon ini terima. Gitu loh. Meskipun tidak semua ya, saya tadi mengatakan sebagian ini banyak yang pro juga, sebagian ada yang cinta ya sama paslon ini, baik cinta sama presidennya maupun maaf maksud saya baik cinta sama calon presidennya ataupun calon wakil presidennya. Cuman itu tadi loh, saya juga heran di sini, di dalam kubunya paslon ini sekali lagi masih ada gitu loh, orang-orang yang memukul dari belakang. Ya memang apa ya, ya dikatakan ya kelompoknya dia, ya yang mendukung dia itu loh. Banyak juga gitu loh yang ingin menjatuhkan paslon ini. Makanya di sini kelihatannya ada suatu kegagalan. Kira-kira kelihatannya seperti itu karena di sini muncul kesedihan dan kekecewaan. Apakah paslon ini eh, apa ya, tidak adanya suatu kemungkinan akan bisa menang? Ya, bisa. Makanya kan ada dua tadi saya mengatakan. Yang pertama, ketika ingin menang ya, jangan terlalu menghantam keras paslon lain gitu loh. Harap dikontrol, harap dikoreksi kan gitu. Jangan sampai terlalu memberikan kritikan yang tajam. Makanya saya tadi juga mengatakan ya ada istilah kan, mulutmu harimaumu, atau kan bisa ataupun bisa dimaknai dengan ketika kita berucap itu apa ya, kata-kata adalah doa. Nah, kan seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita terlalu tajam mengkritik orang, nanti takutnya itu kembali sama kita gitu loh sobat. Jadi kita yang mendapat keburukan, kita yang mendapat kejelekan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan sama orang tersebut. Nah, makanya kita harus menjaga semua itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Mungkin kalian sendiri sudah bisa memahami paslon ini, paslon yang saya maksud ini siapakah capres dan cawapresnya. Ya, silakan dipahami sendiri. Itu clue-nya. Sekali lagi ya, saya menangkap di sini memang adanya suatu kesedihan dan itu bisa menandakan adanya suatu kegagalan. Karena banyak orang-orang yang memukul dari belakang ya, dari kubunya dia sendiri, dari kelompoknya dia sendiri. Tetapi sekali lagi, tetapi apakah tidak ada kemenangan di sini? Ada. Itu tadi bisa saja ya dikurangi lah. Untuk secara mengkritik tajam, mengkritik keras itu harap direda. Nah, gitu loh ya. Biar apa? Ya biar apa ya, ketika kita merendah itu kan banyak energi positif yang akan membantu kita juga. Nah, kan seperti itu ya sobat ya. Oke ya, kita bahas satu persatu dulu sobat ya. Ini memang getarannya kuat ya. Saya menyampaikan rada apa ya, ibaratnya rada seperti seperti apa ya, seperti gemetar ya di sini ya. Karena memang saya mendapatkan petunjuk ya. Jangankan pemilihan presiden sobat, pemilihan gubernur, bupati, lurah, camat ya, itu memang menggunakan, ya tidak luput lah, tidak bisa dipungkiri menggunakan jasa-jasa para spiritual. Makanya ini energinya
yang saya rasakan memang terlalu kuat di sini, sampai saya benar-benar merasakan adanya suatu getaran, merasakan adanya sedikit gemetar ya di sini ya. Oke ya, bisa dipahami ya untuk clue yang pertama. Kita lanjut untuk clue yang kedua. Di sini kalau saya menangkap ya, paslon ini ataupun calon presiden ini dan wakil presiden ini bisa dikatakan apa ya, ketika ingin adanya suatu tahta ataupun menginginkan sebuah mahkota ataupun menginginkan adanya biar menjadi presiden ya pengganti Bapak Jokowi, saya rasa di sini paslon ini harus apa ya, tidak boleh tidak boleh mementingkan dirinya sendiri di sini. Nah, gitu loh. Satu, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, dan saya menangkap suatu energi harus adanya suatu kolaborasi yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya mengatakan apakah calon presiden ini berkolaborasi dengan wakil presidennya, apakah ada kecocokan energi? Apakah memang bagus ya, cocok dalam arti sinkron energinya? Saya mengatakan iya di sini. Paslon ini saya mengatakan iya ketika mendapatkan sebuah calon presiden yang diinginkan ya. Ini memang sinkron gitu loh. Sinkron sama sama calon presidennya. Memang ada suatu energi yang sangat baik, yang sangat luar biasa di sini. Makanya istilahnya itu rasa cinta ya, rasa saling pengertian itu saya rasa selaras di paslon yang satu ini gitu loh. Itu tadi, cuman syaratnya ketika ingin adanya suatu kemenangan ya kalau bisa harus bisa terorganisir lah ya. Masalah dukungan-dukungan itu saya rasa harus bisa terorganisir lagi gitu loh. Harus merapatkan barisan lah, harus diperkuat, harus diperbesar lagi jaringan-jaringannya gitu loh, agar banyak dukungan. Nah, di situ kalau ingin menang. Kalau masalah sekali lagi ya, kalau masalah eh, pemilihan cawapresnya, orang ini cocok gitu loh. Orang ini sudah cocok untuk memilih wakil yang akan mendampingi dia gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman ya itu tadi pesannya, ya jangan terlalu ketika mungkin terpilih ya, ataupun mungkin belum terpilih ya. Yang saya katakan ini ketika belum terpilih ya cobalah harus mengerti keinginan rakyat. Jangan mementingkan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya gini loh, saya juga sulit menjelaskan ya. Artinya gini, mementingkan diri sendiri itu misal dia punya ide ataupun gagasan ataupun apalah ya, itu ketika memang apa ya, rakyat ya ataupun nanti yang calon bakal pemilih ini itu mengatakan kurang bagus ya, kurang adanya kecocokan, nah jangan dipaksakan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya barusan saya mengatakan di sini jangan istilahnya itu apa ya, jangan mementingkan diri sendiri kalau ingin menang di sini gitu loh. Harus mendengar suara rakyat. Ketika rakyat mengatakan apa yang dituju itu sudah tidak baik, sudah tidak bagus ya. Ya jangan istilahnya itu jangan ditabrak gitu loh. Karena kan sudah jelas siapa yang memilih kalau bukan rakyat. Nah, ketika rakyat itu tidak didengar, ya malah kacau kan. Nah, gitu loh. Atau bisa saja ketika dia menuruti keinginannya sendiri tapi nggak apa istilahnya itu nggak ngurusi rakyat, nggak mau ngereken rakyat. Apakah tidak bisa jadi? Bisa, cuman akhirnya nanti akan kacau di sini. Gitu loh. Bisa saja nanti setelah pelantikan takutnya ada suatu kekacauan coba. Karena sudah apa ya, sudah ditabrak semua gitu loh. Jadi menuruti dirinya sendiri tapi tidak mau benar-benar pro, benar-benar tulus semua apa yang dikehendaki rakyat itu harus dijalankan. Nah, tidak seperti itu, tetapi menuruti keinginan bagi dia mungkin baik ya. Bagi dia mungkin sudah pas apa yang direncanakan, tapi kan belum tentu baik sama yang lain. Nah, maksudnya seperti itu, belum tentu baik sama rakyat. Nah, itu makanya di sini harus ada suatu pengertian yang tinggi, jangan mempunyai kepentingan ataupun kesenangan untuk dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Kalau ini mau sukses, kalau ini mau
menduduki tahta kepresidenan ataupun mendapatkan suatu mahkota pengganti Bapak Jokowi di sini. Nah, itu ya pesannya seperti itu di sini. Ini luar biasa ya, memang dia memilih cawapres itu memang benar-benar luar biasa. Energinya benar-benar cocok di sini. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya ada suatu energi yang memang baik dan baik. Nah, seperti itu loh sobat. Ya sama lah istrinya. Maksudnya itu gini. Ada laki-laki, ya pasti ada perempuan. Loh itu loh yang saya maksud. Nggak mungkin toh. Itu yang namanya baik. Ya, ketika kita suka loh ya. Nah, nggak mungkin kita laki-laki terus suka sama laki-laki. Nah itu kan nggak mungkin. Karena ini kan tergambarkan dua pasang laki-laki sama perempuan ini sedang membawa kap, artinya ada rasa kegembiraan, apalagi atasnya di sini ada lambang love, artinya kan apa, ada rasa cinta gitu loh, sudah klik lah. Nah, ibarat pertemuan itu sudah klik. Nah, kan seperti itu yang saya maksud ya, seperti itu ya. Memang ketika apa ya, ketika dalam membina rumah tangga kan nggak mungkin laki-laki ketemu laki-laki itu akan bagus, nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Yang baik kan laki-laki ketemu wanita. Nah, tetapi ketika di sini di luar dari pernikahan mungkin unsurnya itu bisnis atau bekerja, ya nggak masalah. Laki-laki ketemu laki-laki, wanita ketemu wanita, kan nggak masalah di situ. Yang intinya tuh sudah diibaratkan yaitu tadi, diibaratkan uh, bertemunya laki-laki sama wanita itu loh ibaratnya. Ya mungkin kalian bisa mengartikan sendirilah, kan seperti itu ya. Mungkin kalian sudah bisa apa ya, meraba ya, ini paslon yang saya maksud ini paslon nomor berapa dan siapa namanya, calon presiden dan wakil presiden siapa namanya, pasti kalian sudah memahami. Dan jangan terlalu ambisi ya, untuk paslon ini jangan terlalu ambisi sekali di sini gitu loh. Makanya ini benar-benar warning keras ketika saya mengatakan jangan terlalu ambisi, yaitu tadi loh, jangan mendahulukan kepentingan sendiri gitu loh. Coba dengarkan apa istilahnya itu, inspirasi dari rakyat. Makanya saya sempat tadi mengatakan ketika rakyat ini menilai bahwa yang diinginkan ini sudah ada kesalahan, ya jangan diteruskan. Nah, gitu loh maksud saya. Biar apa? Biar tidak timbul kekacauan di belakang hari. Apakah tidak bisa dia menjadi presiden? Apakah tidak bisa terjadi dia istilahnya menduduki tahta, menggantikan Bapak Jokowi? Ya bisa. Cuma itu tadi loh, ditakutkan nanti ada suatu keributan gitu loh di belakang harinya, itu pasti ada keributan yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami ya. Ketika clue yang pertama, ini ketika ingin berhasil itu harusnya seperti apa ya. Ketika ingin kejatuhan Pulung Andaru itu harusnya seperti apa. Dan di clue yang kedua ya sama, ketika ingin menjadi presiden, ketika ingin adanya kode akan kejatuhan Pulung Andaru nanti ya harusnya seperti apa. Biar apa? Biar Pulung Andaru itu benar-benar jatuh gitu loh. Karena ketika Pulung Andaru itu jatuh, itu sudah insya Allah mendekati benar-benar akurat bahwa orang tersebut yaitu tadi uh, akan bisa tercapai lah tujuan dan cita-citanya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk Knight of Pentacles, sobat. Ada prajurit naik kuda memegang koinnya. Di sini kalau saya terawangkan energi dari paslon ini ya, bisa dikatakan apa ya? Ketika ingin adanya suatu keberhasilan ya, itu. Ketika ingin adanya suatu keberhasilan ya, bisa menjadi presiden nanti pada waktu pemilihan tanggal 14 Februari dan bisa menggantikan Bapak Jokowi di sini. Di sini orang ini harus apa ya? Memprioritaskan kalau masalah apa ya? Masalah pekerjaan di sini ya. Itu kalau bisa yang berhubungan dengan tanah ataupun pertanian di sini. Nah, gitu loh. Paham ya maksud saya? Ketika orang ini ingin mencapai tahta presiden harus memahami strategi apa yang harus dijalankan. Nah, barusan saya mengasih kode. Kalau bisa ya dikuatkan lagi,
di masalah pertanahan sama pertanian. Ketika paslon ini mampu istilahnya tuh eh, menanggulangi suatu permasalahan yang berhubungan dengan pertanahan dan pertanian, insya Allah ini akan bisa menjadi presiden. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ketika kode yang muncul dalam arti yang berhubungan dengan pertanahan dan pertanian tidak benar-benar untuk diinspirasikan dengan benar ya, tidak benar-benar dijalankan, mungkin hanya sekedar apa ya, untuk menyenangkan hati rakyat tapi nantinya tidak ada tujuan ke sana, ini akan kacau. Begitu loh. Bahkan ya tidak akan pernah bisa dia menggantikan Bapak Presiden Jokowi di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Karena saya menangkap apa ya? Memang katakanlah perjuangan menjadi presiden itu kan sangat berat sekali sobat. Karena kan ada 3 pilihan, paslon 1, paslon paslon 01, paslon 02 dan paslon 03. Itu kan pertarungan yang sangat berat. Nah, gitu loh. Nah, yang di apa ya istilahnya tuh untuk masalah orang ini enggak ya silakan nanti dinilai ya paslon nomor berapa yang saya maksud. Yang penting ataupun yang jelas untuk paslon ini ya, itu tadi utamakan perbaikan masalah pertanahan dan pertanian. Karena saya menangkap apa ya paslon ini lebih lebih keras untuk berjuang gitu loh. Beda sama ya mungkin semuanya itu bekerja keras untuk bisa memenangkan entah 01, entah 02, entah 03 itu kan sangat-sangat berat sekali untuk bisa meraih simpatik rakyat agar bisa terpilih itu kan memang butuh suatu kerja keras entah tim calegnya dan tim sesnya saling turun kan seperti itu. Nah, cuman beda ya. Kalau di paslon ini memang benar-benar apa ya harus disuruh sangat-sangat ekstra bekerja keras di sini. Harus bisa melebihi paslon-paslon lain. Dalam arti yaitu tadi harus melebihi paslon-paslon lain dalam arti bekerja kerasnya, meraih simpatik masyarakat ya, adanya suatu harus memperjuangkan masalah yang berhubungan dengan pertanahan dan pertanian. Karena apa? Kalau saya menangkap energi dari paslon ini baik dari presiden dan calon wakil presidennya ya, ini memang apa ya sangat sensitif untuk keberhasilannya tuh mengarah ke unsur masalah yaitu tadi masalah tanah sama pertanian. Ketika masalah pertanian sama pertanian itu sudah disasar ya, dalam arti menemukan solusi yang tepat ya, tapi tentunya harus jangan hanya sekedar membuat senang rakyat tapi tidak dijalankan. Dalam ini harus dijalankan betul-betul, insya Allah dia akan jadi. Karena saya menangkap energinya paslon ini lebih apa ya, lebih terlalu semangat gitu loh, lebih terlalu bekerja keras daripada paslon-paslon lain. Meskipun paslon yang lainnya itu sama gitu loh, sangat bekerja keras semua. Nah, gitu. Cuman sekali lagi paslon ini kelihatannya yang lebih berat ya, lebih istilahnya itu lebih mempunyai niat dan lebih berat lagi untuk yaitu tadi saling meraih hati rakyat. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan semangatnya ini tinggi gitu loh. Ya, saya harus bisa menang. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, ketika sudah mempunyai prinsip saya harus menang, otomatis kan masalah jam terbang, masalah jam kerja kan harus ditambah, harus lebih berat lagi. Nanti masalah berhasil atau tidak, ya rakyat nantinya tetap kembali sama rakyat 14 Februari. Nah, kan seperti itu. Nah, kira-kira di situ penjelasannya, Kak. Ya. Entah nanti kalian mungkin bisa memahami ya, yang saya maksud di clue pertama ini paslon siapa, yang saya maksud di clue yang kedua ini paslonnya siapa, yang masuk di clue yang ketiga ini paslonnya siapa. Nah, mungkin ya saya yakin ketika kalian apa ya adanya suatu apa ya adanya suatu informasi yang sudah saya sampaikan, kalian benar-benar mendengarkan, insya Allah akan bisa menilai siapa paslon yang sudah saya sebutkan di antara clue 1, clue 2, dan clue 3. Nah, makanya saya tadi mengatakan
ketika nanti adanya suatu ambisi dan itu istilahnya itu ditabrak, ya sudah tahu banyak pro kontra di kalangan masyarakatnya, di kalangan para pemilih, terus dia menganggapnya nggak apa-apa, ini cocok kok bagi saya, tapi dia nggak mau mendengar inspirasi rakyat. Memang apakah tidak bisa jadi? Kemungkinan besar jadi kok jadi presiden. Cuman itu tadi, ditakutnya nanti apa ya? Tidak akan lama, akan timbul gejolak yang lebih besar, sobat. Karena apa? Karena ini kan shio naga. Nah, gitu loh. Karena jelas ini shio naga. Shio-nya itu maksudnya itu masalah tahun ini tahun 2004 ini shio naga. Nah, shio naga itu kan bisa dikatakan hewan yang bertaring. Nah, bulan Februari ya itu masuk shio macan ataupun shio harimau sama-sama bertaring. Nah, makanya tidak boleh ada suatu kesensitifan sedikit pun. Ketika ada suatu kesensitifan sedikit pun, ini akan kacau gitu loh. Ya. Kalau ada masalah itu akan berat. Gitu loh. Beda sama selain shio naga sama shio harimau itu beda. Ketika mungkin eh, terpantik masalah kecil aja ya mungkin akan bisa damai ya. Intinya seperti itu. Masalah yang bergejolak itu tidak terlalu besar ya. Tetapi beda ketika ini sudah ada dua sio yang sangat-sangat apa ya? Ya bisa dikatakan sangat-sangat buas lah. Sama-sama mempunyai taring. Naga kan mempunyai taring. Harimau juga mempunyai taringnya. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi ketika terpantik, ketika sedikit terpantik suatu masalah ini akan lebih cepat, akan lebih luas gitu loh. Ibarat api itu apa ya menggebu-gebu gitu loh. Nggak akan pelan-pelan dia, langsung dia ibaratnya bisa membakar semuanya. Maka disitulah nanti yang ditakutkan akan terjadi kerusuhan yang luar biasa nantinya. Nah, ya kita semua sih berharap ya tidak seperti itu. Nah, ya gegara apa? Ya gegara apa ya bisa dikatakan ya gegara kita menabrak semua. Istilahnya itu ya sudah nggak ngurus rakyat ngomong apa yang penting saya bisa tercapai dulu. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu loh yang saya maksud ya. Takutnya ada suatu itu tadi loh. Karena memang kalau tahun 2024 ini sudah masuk Shonaga. Kalau Februari itu kan pas pencoblosan. Ya. Kan 14 Februari. Nah, bulan Februari itu masuk Shio Harimau. Nah, itu sama-sama apa ya? Sama-sama buas, sobat. Nah, ketika buas sama buas dipertemukan ya akan ya seperti itulah akan mengerikan. Nah, seperti itu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya semoga tidak terjadi apa-apa sih. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus siapakah yang bakal ketiban pulung Andaru di sini? Apakah paslon 1 atau paslon 2 atau paslon 3? Ya, tetap kembali sama apa ya istilahnya itu kembali sama keyakinan dan harus bisa mengerti akan rakyat. Nah, apa yang diminta rakyat, apa yang dimau rakyat harus dia mau nggak mau harus menuruti karena apa? Karena presiden kan tugasnya seperti itu. Nah, gitu loh. Harus mengambil suara rakyat ini yang paling banyak itu menginginkan apa. Nah, itulah yang harus presiden yang harus dituruti. Nah, gitu loh. Ketika tidak dituruti itu akan menjadikan suatu apa ya? Yang lebih besar lagi nanti gitu, memicu masalah yang lebih besar. Nah, makanya siapapun ini bisa, entah paslon 1, entah paslon 2, entah paslon 3 yang bakal ketiban pulung Andaru itu bisa, tapi itu tadi jangan mementingkan diri sendiri ya, perhatikan rakyat. Nah, karena apa? Karena ibaratnya pulung Andaru itu sesuatu energi yang memang energinya itu harus mencintai sesama, harus mengasihi sesama, harus mengerti akan sesama. Nah, itu yang bakal itu ciri-ciri pulung Andaru akan jatuh sama orang tersebut ketika mempunyai landasan seperti yang saya bicarakan barusan. Ya, harus mempunyai simpatik yang tinggi ya, harus bisa merakyat, harus bisa menyayangi sesama, harus bisa mengerti akan sesama, tidak mementingkan diri sendiri. Dan kalau ibaratnya itu berjanji itu harus ditepati, tidak boleh ada suatu ingkar janji. Nah, di situ pulungan dari itu akan senang mendatangi orang tersebut ataupun akan senang akan bersarang sama dirinya. Nah, ketika pulung Andari itu sudah bersarang di dalam dirinya, insya Allah ya, ini akan sangat kuat sekali keakuratannya. Ini insya Allah
99,9% dia pasti jadi presiden. Nah, kan seperti itu ya. Dia pasti akan menjadi presiden. Seperti itu. Ya. Ya silakan diprediksikan sendiri-sendiri sahabat ya. Karena apa sih? Karena memang masalah untuk memilih presiden ini kan sangat privasi gitu loh. Kalian punya hak ya untuk menentukan, saya juga punya hak untuk menentukan. Cuman di sini sekali lagi saya tadi kan nggak sebut namanya siapa, saya hanya memberikan suatu tanda-tanda ataupun kode, ya, memberikan petunjuk. Nanti kalian bisa menyikapi sendiri siapa yang bakal ketiban pulung Andaru. Tentunya ketiga-tiganya ini bisa gitu loh. Asalkan itu tadi yang syarat yang akan bisa ketiban pulung Andaru seperti yang saya sampaikan ya. Sekali lagi ya, kalau di clue yang pertama ini aslinya kemungkinan besar gitu loh. Paslon ini bisa meraih ya. Bisa sekali lagi ya. Ini aslinya yang di clue pertama ini kalau saya tangkap energinya sebetulnya ataupun aslinya ini dia mampu mencapai tahta, mengalahkan paslon yang lain. Gitu loh. Benar-benar luar biasa ini energinya ini. Cuman ya itu tadi sangat disayangkan. Jadi banyak di dalam kubunya paslon ini ataupun di dalam kelompoknya yang mendukung paslon ini ya juga banyak orang-orang yang berkhianat gitu loh, yang mengkhianati dia, yang memukul dia dari belakang. Makanya di sini benar-benar kesulitan. Aslinya bagus di sini. Nah, seperti itu ya. Ini ada apa ya? Ada kemungkinan besar di sini bagus kok ini paslon. Itu tadi sangat disayangkan ya. Dari kubunya sendiri, dari orang-orang yang mendukung dia, yang memihak dia itu juga banyak sekali yang memukul dari belakang. Ya, memukul secara halus dari belakang, menjatuhkan dia dari belakang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk di clue yang kedua ini yaitu tadi ya, ketika ingin menjadi presidennya, ini harus bisa mengatur harus bisa mengatur, salah satunya harus bisa mengatur strategi ya, untuk paslon ini harus bisa mengatur sebuah strategi, dan strategi itu pun ya tetap balik, tidak boleh hanya kepentingan pribadi, harus menjurus sama juga kepentingan rakyat. Nanti sama saja ketika punya strategi tapi hanya dirinya sendiri nanti yang enak, mungkin wakilnya sendiri yang enak, mungkin orang-orang terdekatnya dia yang enak tapi rakyat tidak enak, ya ini akan kacau. Makanya saya tadi mengatakan apakah tidak bisa jadi presiden? Bisa, cuman takutnya itu tadi ya, tidak akan lama akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena memang seperti yang saya jelaskan, ini untuk masalah tahun dan masalah bulan itu sama-sama ketemu shio yang buas, shio yang bertaring, satu shio naga dan shio harimau. eh, tahunnya itu ketiban shio naga, bulannya pas pencoblosan Februari jatuhnya shio harimau, sama-sama buas. Nah, harap berhati-hati ya. Ini akan bisa menimbulkan konflik yang luar biasa di paslon ini ketika tidak berhati-hati. Ya, saya rasa ya jangan memikirkan diri sendiri tapi harus memikirkan rakyat. Kan seperti itu biar bangsa Indonesia ini tenang, damai. Nah, seperti itu ya. Harus ada strategi. Kalau masalah pemilihan dia bisa mengalahkan paslon yang lain, dalam arti calon presiden ini memilih wakil itu loh yang saya maksud. Ini mengalahkan yang lainnya, energinya benar-benar pilihannya itu tepat, benar-benar pilihannya cocok gitu loh. Seperti ada apa ya? Seperti ada kekuatan chemistry di sini. Nah, itu tidak dipunyai sama paslon lain. Nah, cuman ya itu tadi. Ketika ingin jadi ya harap di strateginya itu harap benar-benar harus harap dijaga. Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, jaringannya diperluas untuk bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak lagi. Itu akan ada suatu tanda berhasil. Nah, seperti itu. Sekali lagi kalau yang ini ketika mungkin tidak ada suatu pengkhianatan, ini akan jadi presiden ini. Berhubung banyak pengkhianatan, akhirnya bisa saja ada suatu kekecewaan. Artinya bisa saja ada suatu kegagalan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang di clue yang ini ya sekali lagi ini akan bisa terpilih menjadi presiden yaitu tadi karena saya menangkap secara energi ya.
di dalam paslon ini, ya, di dalam uh, capres dan cawapres ini memang ada unsur yang harus berhubungan dengan masalah tanah dan pertanian. Ketika dia bisa menyasar itu, ya, dan akan bisa istilahnya itu akan bisa baik untuk menjalankan apa ya, amanat seputar konflik ataupun seputar perselisihan tentang tanah ataupun pertanian, ini insya Allah kan juga bisa. Seperti itu ya, akan bisa menjadi suatu presiden. Nah, seperti itu ya sobat ya. Ini benar-benar luar biasa ya. Jadi sekali lagi untuk masalah Pulung Andaru ya, ini saya akan coba memprediksikan ya. Kira-kira berapa persen kekuatan di clue yang pertama, clue kedua, clue ketiga yang bakal ketiban Pulung Andaru ya. Oke ya, setelah saya deteksi ya secara penerawangannya, ini kan istilahnya itu sekedar penerawangan, tetap semua ya atas izin ataupun atas kehendak Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu yang berhak menentukan siapa yang nanti bakal uh, istilahnya itu kejatuhan ataupun ketiban Pulung Andaru. Kalau di klub yang pertama ini ya, ataupun nanti di paslon ini bisa dikatakan sekitar 65% dia akan ketiban Pulung Andaru. Ingat ya, ini 65% ya, sekitar 65% akan akan kejatuhan ataupun akan ketiban Pulung Andaru. Artinya akan ada suatu pencapaian di sini. Kalau yang clue yang nomor 2 ya, ini kelihatannya 80%, sangat luar biasa tinggi. Ini 80% ini kemungkinan besar ya, ini akan ketiban ataupun kejatuhan Pulung Andaru di sini. Ini 80%, artinya ada suatu kekuatan yang luar biasa yang memang yang memang benar-benar akan bisa menempati sebagai presiden. Cuman kan tetap kembali nanti di tanggal 14 Februari karena apapun itu bisa terjadi dan bisa terbolak-balik. Kan seperti itu ya. Ini 80 ini, mantap ya. Kalau untuk yang clue yang ketiga ya di sini, paslon ini secara prediksi secara terawangan dia akan bisa ketiban Pulung Andaru ya. Di sini insya Allah sekitar 77% lah ataupun 75% di sini. Cuman di sini ada suatu apa ya, kehebatan tersendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia bisa memenuhi janjinya tentang masalah pertanian ataupun pertanian dan adanya suatu perjuangan keras, tidak pernah berhenti sebelum adanya suatu benar-benar adanya suatu pilihan, ini akan bisa mengejar ya, gitu loh. Akan bisa mengejar paslon yang saya tadi mengatakan, yang sempat adanya suatu prediksi akan ketiban Pulung Andaru 80%. Ini kan saya menangkap tadi 75%. Nah, seperti yang saya jelaskan, ketika ini tetap ada semangat yang memperjuangkan masalah konflik yang berhubungan dengan tanah dan pertanian, ini bisa saja ada suatu peningkatan di sini. Bisa saja di sini antara 83, 85 bahkan akan bisa ketiban Pulung Andaru. Karena kan jelas semua pasti ada apa ya, segi positif dan negatif, ada plus minusnya. Ya sama, ini nggak mungkin terpatok 65% ataupun 60% masalah bisa ketiban Pulung Andaru. Nah itu tadi, ketika memang tidak ada suatu pengkhianatan di sini, ini akan luar biasa ya. Saya mengatakan di sini hampir perfect orang ini ya. Hampir bisa dikatakan 99,9% akan ketiban Pulung Andaru mengalahkan paslon yang lain. Nah, berhubung ada suatu pengkhianatan di sini ya, saya menangkap, maka kesulitan gitu loh. Maka kesulitan di sini.
Nah, seperti itu ya. Maka kesulitan. Ya, bagaimanapun juga apapun itu ya nantinya ya pas mereka bertiga ataupun pasangan capres dan cawapres tiga paslon ini ya siapapun nantinya yang jadi presiden ya semoga akan bisa baik dan akan bisa mengerti, memahami ya penderitaan rakyat. Ya, seperti itu ya. Semoga semuanya pun itu baik, entah paslon satu, paslon 2, paslon 3, semuanya orang-orang baik gitu loh. Ya tinggal siapa yang lebih amanah gitu aja. Ya, yang lebih amanah, yang lebih menepati janji pada saat mungkin kampanye-kampanyenya dulu, kan seperti itu. Nah, biar apa? Biar Indonesia itu tenang. Ya, biar damai, biar tenang, biar berkecukupan lah ya. Ya kira-kira seperti itu sobat, jangan lupa ya. Nanti di tanggal 14 Februari ya kalau bisa jangan golput ya. Saran saya jangan golput, tentukan pilihan masing-masing ya. Biar Indonesia mempunyai seorang pemimpin yang lebih bijak lagi, yang lebih pengertian lagi sama rakyat, ya terutama rakyat miskin. Ya. Itu harus perlu sangat-sangat diperhatikan. Kan seperti itu. Meskipun harus semuanya diperhatikan kan ada sistem harus diprioritaskan itu yang mana. Nah, itu yang namanya adil. Kalau istilahnya kata-kata adil itu disamaratakan, ya bukan adil. Nah, akan seperti itu. Masa si miskin sama si kaya, misalkan nih sama-sama dapat uang 50 ribuan. Ini contoh, ya itu kan namanya tidak adil. Nah, kan itu loh. Terkadang orang menganggap suatu keadilan itu ketika tidak bisa mencerna. Bukan keadilan pun itu dinamakan adil kalau tidak bisa mencerna. Nah, kalau orang yang mencerna bisa memahami mana yang benar-benar adil, mana yang benar-benar tidak adanya suatu keadilan. Akan seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu sobat yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini juga bisa dikatakan disclaimer lah ya, istilahnya disclaimer. Apapun yang saya ungkapkan itu sebagai disclaimer dan sekali lagi ini hanya sekedar prediksi, sekedar penerawangan ya semua ada salah, ada benar, tetap yang benar 100%, yang tepat 100% hanya Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa itu yang maha tepat ya, tidak ada sedikit kesalahan pun. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang seputar Pilpres karena banyak sekali ya di sosmed ya, apalagi di YouTube itu yang sudah meramal, yang sudah menerawang siapa yang bakal keluar menjadi presiden itu kan sudah banyak. Makanya saya di sini mumpung saya ada kesempatan ya, semalam sudah saya ritualkan dan sudah keluar kartu ini yang sudah saya jelaskan di awal. Kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya, apapun itu ya, kalian harus menyikapi dengan bijak ya. Saya ucapkan ya semoga siapapun yang menang itulah yang akan menjadi presiden kita semua. Oke, mungkin itu dulu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.